Halo, semangat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan membahas mengenai bab 2 yaitu perakitan produk. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini yaitu 3.13 menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa dan 4.13 melakukan perakitan produk barang atau jasa. Tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu memahami pengertian dan prinsip perakitan, menerangkan proses perakitan dan mengetahui metode-metode perakitan, menganalisis sistem perakitan dan keseimbangan lintasan, dan mengetahui rancangan perakitan. Materi pokok dalam bab ini ada 3. Yang pertama, teori dasar perakitan. Yang kedua, sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Dan yang ketiga, rancangan perakitan. Langsung kita masuk ke materi pokok yang pertama, yaitu teori dasar perakitan. Terdiri dari 5 submateri, yaitu pengertian dan prinsip perakitan, metode perakitan, faktor-faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan, prosedur perakitan, dan peta proses perakitan. Yang pertama yaitu pengertian dan prinsip perakitan. Nah, perakitan adalah suatu proses penggabungan beberapa komponen, baik itu barang jadi atau setengah jadi, menjadi suatu produk baru tanpa mengubah bentuk fisik dan susunan kimiawi komponen-komponen pendukungnya. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari proses pemasangan bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Selanjutnya yaitu metode perakitan. Nah, terdapat 3 metode perakitan. Yang pertama, metode perakitan yang ditinjau dari proses penyambungan komponen. Yang kedua, metode perakitan yang ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Dan yang ketiga, metode perakitan ditinjau dari proses yang dipakai untuk menyelesaikan perakitan. Metode perakitan yang pertama yaitu metode perakitan yang ditinjau dari proses penyambungan komponen. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, metode cascade. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Metode perakitan ini banyak digunakan dalam sistem penggabungan yang menggunakan rivet atau paku keling. Yang kedua yaitu metode keseimbangan. Metode keseimbangan adalah proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Metode perakitan dengan lost spot ini umumnya digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Dan bagian yang ketiga yaitu metode bongkar pasang. Dilakukan secara berurutan, tetapi dapat dibongkar pasang. Contohnya seperti perakitan meja belajar dari bahan partikel atau merakit antena televisi. Proses perakitan pada metode bongkar pasang biasanya menggunakan sambungan baut dan mur juga skru. Selanjutnya metode perakitan yang ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Metode perakitan ini memungkinkan komponen-komponen yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain.
Yang kedua yaitu dengan pemilihan. Metode perakitan dengan pemilihan juga menggunakan komponen-komponen yang dihasilkan dengan produksi massal. Hanya saja, setiap komponen memiliki pengukuran tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Lalu yang ketiga yaitu secara individual. Perakitan secara individual, proses pengerjaan tiap-tiap komponen tidak dapat dipisahkan dari pasangannya. Proses perakitan harus dilakukan secara berurutan, tergantung bagian yang sebelumnya. Lalu metode perakitan yang ditinjau dari proses yang dipakai untuk menyelesaikan perakitan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pemasangan secara mekanikal. Pemasangan secara mekanikal memiliki beberapa teknik, antara lain threaded fastener, rivet, crimping, press fit, dan snap fit. Yang kedua yaitu metode penggabungan. Penggabungan merupakan metode yang berhubungan dengan proses las, bracing, dan penyolderan. Ini proses perakitan memanfaatkan besi cair untuk menggabungkan 2 atau lebih komponen menjadi satu. Bagian yang ketiga yaitu tali perekat. Teknik ini menggunakan bahan perekat untuk menggabungkan komponen. Peta proses perakitan. Peta proses perakitan adalah suatu diagram yang menggambarkan suatu urutan operasi, transportasi, pemeriksaan, inspeksi, hingga penyimpanan dari suatu kegiatan kerja secara keseluruhan, mulai dari bahan baku, perakitan, dan menjadi barang jadi. Materi pokok yang kedua yaitu sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Pada materi pokok ini terdiri dari 5 submateri. Yang pertama ada sistem perakitan, yang kedua terminologi keseimbangan lintasan, yang ketiga konsep keseimbangan lintasan, yang keempat asumsi-asumsi keseimbangan lintasan, dan yang kelima metode keseimbangan lintasan. Submateri yang pertama yaitu sistem perakitan. Terdiri dari 3 sistem. Yang pertama, sistem perakitan tunggal manual. Perakitan ini dilakukan di satu tempat kerja yang terdiri dari 1 atau lebih pekerja. Metode ini dipakai pada produk yang bersifat kompleks dan diproduksi dalam jumlah yang sedikit. Bahkan kadang-kadang hanya untuk satu jenis produk saja. Misalnya produk peralatan mesin, peralatan industri, pesawat terbang, kapal laut, dan mobil. Yang kedua yaitu sistem perakitan otomatis. Perakitan ini menggunakan pemesinan dan peralatan yang otomatis. Bahkan perakitan otomatis telah menggunakan teknologi robot dalam operasi perakitan. Perakitan yang ketiga yaitu lintasan perakitan manual. Lintasan perakitan atau lintasan aliran manual sering dipakai pada industri-industri yang berproduksi dengan kapasitas besar. Salah satu keuntungan sistem ini yaitu adanya spesialisasi tenaga kerja. Metode lintasan perakitan manual ini terdiri dari 2 aliran. Yang pertama, non-mechanical line atau material dari satu stasiun ke stasiun lain dialirkan dengan menggunakan tangan. Yang kedua, yaitu moving conveyor line, yaitu aliran material yang menggunakan penggerak berupa sabuk penggerak, pengantar, atau rantai pada lantai. Terminologi keseimbangan lintasan.
Sebelum mempelajari keseimbangan lintasan, lebih baik kita mengenal beberapa istilah yang merupakan kata kunci bagi pemahaman keseimbangan lintasan. Istilah tersebut yaitu yang pertama ada elemen kerja. Elemen kerja yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Yang kedua, elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Pembagian ini dilakukan agar tugas yang ada dapat dibagi secara merata sepanjang lintasan. Yang ketiga, total waktu pengerjaan. Total waktu pengerjaan yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. Yang keempat, waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Yang kelima, waktu siklus, yaitu jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Dan yang keenam, diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antar node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Konsep keseimbangan lintasan. Keseimbangan lintasan merupakan suatu metode penugasan terhadap sejumlah pekerja ke dalam sebuah stasiun kerja yang saling berkaitan di dalam suatu lintasan produksi. Keseimbangan lintasan pada sistem tradisional memiliki perbedaan dengan sistem manufaktur. Adapun sistem tradisional menitikberatkan pada usaha menyeimbangkan jumlah tenaga kerja pada tiap tempat kerja tanpa memperhitungkan lamanya waktu siklus, serta tidak adanya usaha untuk mencapai keseimbangan pabrik secara keseluruhan. Sedangkan keseimbangan pada proses manufaktur berhubungan dengan masalah pengalokasian sumber daya, menyeimbangkan tugas di setiap stasiun perakitan, dan meminimalkan mekanisme aliran sepanjang lintasan. Asumsi-asumsi keseimbangan lintasan. Yang pertama, aktivitasnya tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, metode kerja sudah teratur dan durasi aktivitasnya konstan. Yang ketiga, tidak ada operator yang mengalami kelelahan karena sudah diberikan kelonggaran yang cukup. Dan yang keempat, waktu siklus harus lebih besar atau sama dengan durasi aktivitas terpanjang, dan waktu aktivitas pada satu stasiun kerja tidak boleh melebihi waktu siklus. Metode keseimbangan lintasan. Terdapat beberapa metode dalam keseimbangan lintasan. Yang pertama, metode bobot posisi. Pada prinsipnya, metode bobot posisi memperhitungkan nilai bobot posisi dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. Yang kedua, metode pembebanan berurut. Metode pembebanan berurut sejatinya merupakan metode yang mengatasi kelemahan pada metode bobot posisi. Pada metode ini, langkah penugasan pekerjaan pada stasiun kerja memiliki urutan prioritas pembebanan pekerjaan yang berbeda dengan metode bobot posisi. Yang ketiga yaitu metode pendekatan wilayah. Pada prinsipnya, metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang terbesar. Yang keempat, metode large candidate role adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Yang kelima, metode Gilbride and Webster.
Metode ini merupakan metode heuristik yang menyeleksi elemen kerja berdasarkan posisinya pada diagram pendahuluan. Elemen yang berada di depan diagram akan diproses terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu metode keseimbangan terkomputerisasi. Umumnya beberapa metode yang telah dibahas tadi diselesaikan secara manual. Namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara terkomputerisasi dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah keseimbangan lintasan yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, saat ini sudah dikembangkan program komputer yang merupakan pengembangan dari pendekatan heuristik. Baik, untuk video part 1 ini kita bahas materi pokok yang pertama, teori dasar perakitan, dan materi pokok yang kedua saja, sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Untuk materi pokok yang ketiga, yaitu rancangan perakitan, kita akan bahas di video bab 2, perakitan produk part 2. Terima kasih.